Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi dalam kuliah teori sosial dan visi pendidikan IPS. Kita sampai pada materi teori pertukaran atau dan teori. Tokoh dari teori ini adalah Jos Kaspar Homans, seorang sosiolog yang PK ya, PK. Ya, ilmuwan sosial ini banyak berasal dari Amerika ya. Amerika dikenal dengan negara yang reputasi ilmu sosialnya cukup baik ya, ya termasuk Eropa ya. Teori ini didasarkan pada sebuah asumsi bahwa interaksi sosial itu mirip ya, dengan interaksi ekonomi. Kehidupan masyarakat itu ya tidak jauh berbeda lah dengan kehidupan ekonomi kira-kira gitu. Artinya hubungan-hubungan di dalam masyarakat itu juga tidak jauh berbeda dengan hubungan ya dalam kegiatan ekonomi. Masyarakat berkegiatan, beraktivitas ya, berinteraksi itu juga seperti halnya ketika masyarakat berinteraksi secara ekonomi. Berinteraksi sosial itu seperti berinteraksi ekonomi. Nah, kalau dalam interaksi ekonomi kan yang terjadi adalah antara penjual dan pembeli ya, jual beli berarti. Interaksi sosial juga mirip begitu, tidak jauh berbeda dengan interaksi jual beli ya dalam kegiatan ekonomi. Jika ada ya semacam jual beli juga ya di dalam interaksi sosial ya. Ini kalau orang Betawi mengatakan lu jual gue beli, kira-kira gitu. Comments. Nah, teori exchange teori dari Homas ini dilatari oleh sebuah penelitian. Ya. Homas ini meneliti uh, ada 14 orang pekerja yang diteliti. Jumlah responden atau jumlah subjek penelitian yang relatif sedikit ya, hanya 14 orang ya. Mereka bekerja pada sebuah atau di lokasi yang sama ya, di tempat kerja yang sama ya. Kemudian diamati ya, oleh ini kebiasaan kerja dan pola persahabatan di antara mereka. Dia mengamati kebiasaan bekerja dan persahabatan 14 orang pekerja. Setelah diamati, kemudian dianalisis ya hasil dari data itu ya. Sehingga kemudian melahirkan sebuah deskripsi, gambaran tentang sebuah sistem internal dan eksternal. Jadi, di lingkaran 14 orang pekerja, ya, 14 orang yang bekerja ini, yang bersahabat ini, itu ada sistem internal dan ada sistem eksternalnya. Nah, sistem internal ini adalah ya kelompok mereka sendiri ya, 14 orang ini. Sementara sistem eksternal adalah di luar mereka ya, di luar diri mereka, 14 orang itu. Yaitu termasuk ruangan ya, setting ruangannya ya, di mana mereka bekerja. Itu adalah sistem eksternal. Ini secara besar dibagi menjadi dua itu ya, dari analisis dari sisi sistem internal dan sistem eksternal. Nah, 14 orang itu bekerja dalam sistem internal ya, itu didasari oleh norma-norma. Ada norma-norma yang mengatur mereka ya, tindak berperilaku ya di dalam kelompok itu ya, dalam sistem internal itu ya. Ada aturan-aturan, ada norma-norma ya, yang mereka jadikan landasan untuk berperilaku ya, bertindak ya. Mereka patuh pada norma ya, sehingga akan memperoleh reward ganjaran. Dan jika mereka tidak patuh pada norma-norma, mereka akan mendapat punishment, hukuman. Ini fungsi norma ya. Dipatuhi mendapat imbalan, ya. Dilanggar mendapat hukuman. Nah, menurut teman, ya ini karena meneliti
kelompok kecil saja ya, 14 orang ini akan lebih mudah ya untuk memahami sebuah kelompok ya, dibanding kelompok yang besar ya. Walaupun kecil, namun bisa ditelusuri ya apa yang terjadi dalam kelompok ini. Ya, ini menjadi keuntungan sendiri ya, di kelompok kecil ya dibanding kelompok yang lebih besar ya. Jadi unit analisisnya lebih kecil ya. Unit penelitiannya lebih kecil, maka unit analisisnya juga lebih kecil ya, sehingga lebih mudah untuk memahami ya dinamika di dalam kelompok. Nah, kemudian dari situlah lahir ya teori pertukaran dari Roman ini. Exchange teori dari Roman ini ya, yang bertumbuh pada asumsi bahwa orang terlibat dalam suatu perilaku ya, itu adalah dalam rangka untuk memperoleh ganjaran dan menghindari hukuman. Setiap orang yang melakukan tindakan tertentu itu tidak lepas dari upayanya ya agar memperoleh imbalan karena mematuhi norma dan mencegah ya mendapat hukuman ya karena melakukan pelanggaran. Itulah ya. Nah itu eh, perilaku yang seperti itu ya, teori pertukaran perilaku seperti itu ya, mematuhi mendapat ganjaran, melanggar mendapat hukuman itu adalah prinsip dasar yang juga terjadi ya di dalam uh, kegiatan ekonomi ya, transaksi ekonomi ya. Misalnya seorang ingin memperoleh uang ya, maka dia bisa memberikan layanan, layanan yang baik, maka akan memperoleh imbalan yang baik pula. Kemudian dari imbalan uang ini ya, dia akan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya ya, ditukarkan dengan kebutuhan hidupnya ya. Itu adalah sebuah pertukaran ya. Dia memberikan layanan, kemudian dia mendapat uang dan tercukupi kebutuhannya. Tertukar ya. Pelayanan yang baik itu akhirnya akan ditukar dengan imbalan dia akan dapat memenuhi kebutuhannya. Itu kan ekonomi ya. Ya sehingga dengan begitu maka setiap perilaku sosial merupakan hasil dari pertukaran. Ya meskipun pertukaran itu tidak selalu ekonomis ya, tetapi bahwa ya secara prinsip itu mirip ya, tidak jauh berbeda. Meskipun tidak selalu bersifat ekonomis ya, seorang pekerja tidak hanya memperoleh uang, tapi juga hal lain. Artinya ada imbalan-imbalan lain yang juga dia peroleh selain materi. Misalnya kalau dalam kelompok itu ya selain dia bekerja memberikan layanan terbaik ya dengan dalam kerjanya dia juga akan memperoleh imbalan lain ya di samping itu ya. Dia akan memperoleh teman, kawan ya, sahabat ya. Jadi kita katakan dengan sesama pekerja ya, karena kelompok kecil ini akan lebih intim hubungan ya di dalam kerjanya ya akan lebih memiliki hubungan yang lebih erat ya, karena uh, lebih sedikit ya. Ya mereka juga akan ya ibaratnya ini 14 orang pekerja ini seperti saudara ya mungkin barangkali ya. Dan begitu dekat hubungan mereka ya. Mereka menjadi pertemanan, persahabatan ya dengan ketulusan ya. Ya. Karena lebih mudah ya menjadi hubungan dalam lingkup yang kecil ya. Ya ini saya teringat uh, apa pesan guru saya dulu dia tentang persahabatan ya. Ya, jadi persahabatan itu kata guru saya itu uh, tidak selamanya atau tidak hanya terhenti pada ketulusan. Pada umumnya kan orang berteman, bersahabat itu kan bermodal ketulusannya. Ada ketulusan di situ ya. Sehingga terjalinlah persahabatan. Namun tidak cukup sampai situ. Persahabatan itu juga bisa melahirkan atau menghasilkan pemberdayaan. Jadi selain ketulusan, persahabatan itu juga bisa mengandung pemberdayaan. Ya, karena sudah sama-sama bersahabat dengan tulus ya, maka dia akan memberikan yang terbaik bagi sahabatnya itu ya. Apa yang dia berikan kepada sahabatnya ini akan menjadikan sahabatnya akan lebih berdaya, lebih mampu ya, memiliki kemampuan yang atau potensinya semakin meningkat ya, sehingga dia menjadi lebih berdaya. Demikian pula sebaliknya ya, itu berarti bisa saling memberdayakan ya masing-masing.
Ya, misalnya ada uh, dua orang sahabat ya, yang satu punya keterampilan dalam hal menulis karya ilmiah ya, yang satu punya keterampilan dalam hal mengolah data, misalnya statistik misalnya. Nah, dua orang sahabat ini ya itu sudah bersahabat lama ya, ya sudah terjalin ketulusan di antara mereka. Kemudian uh, di antara mereka terjadi yaitu saling memberdayakan. Yang memiliki keterampilan atau keahlian tulis menulis karya ilmiah itu juga mengajari temannya tadi ya, yang memiliki keahlian olah data statistik, sehingga temannya itu bisa terampil juga ya dalam membuat karya ilmiah. Bukan pula yang temannya yang punya keahlian olah data statistik ya, yang tidak dipunyai oleh sahabatnya itu, dan sahabatnya itu lemah dalam itu ya, dalam olah statistik ya, maka dia juga bisa mengajari, membagi kompetensinya itu kepada temannya itu, sehingga temannya juga menjadi ahli ya, bisa terampil ya dalam mengolah data statistik. Jadi mereka sudah tidak hanya tulus dalam bersahabat, tapi juga saling memberdayakan. Itu apa kata-kata guru saya dulu ya, persahabatan tidak hanya ketulusan, tapi juga pemberdayaan. Nah ini diantara kan barangkali sudah terjadi begitu ya, sudah berteman, bersahabat cukup lama ya. Siapa bisa apa, kemudian memberikan uh, kompetensinya, keterampilannya kepada yang lain, yang menularkan lah ya, saling menularkan kompetensi, kemampuan ya, sehingga masing-masing uh, memperoleh peningkatan kompetensi, kemampuan ya, sehingga semakin berdaya gitu saja. Kita. Masyarakat benar-benar ada karena pertukaran sosial, exchange sorry. Masyarakat, eksistensi masyarakat ya, masyarakat itu ya di dalamnya terjadi berbagai interaksi sosial ya. Itu ada karena ada tadi, ada pertukaran sosial. Masyarakat melakukan sesuatu ya karena ingin memperoleh sesuatu ya, atau ingin menghindari sesuatu ya, mencegah sesuatu ya. Masyarakat berinteraksi ya karena dia berharap sesuatu ya, dan mencegah sesuatu, pertukaran sosial. Ya seperti Anda dengan saya misalnya di sini ya, ini kan sebuah masyarakat juga ya, masyarakat kecil ya, masyarakat kelas ini ya. Nah, ini kan tidak lepas dari pertukaran sosial ya. Saya menyampaikan sesuatu yang saya punya ya, terus Anda juga berinteraksi dengan saya ya, saling berbagi pengalaman, berbagi pengetahuan. Ya. Saya menyampaikan, Anda menerima ya, juga menyampaikan sesuatu ke saya menerima ya. Ini kan terjadi tukar menukar ya, tukar menukar pengetahuan, pengalaman, keterampilan gitu ya. Ya itulah gambarannya ya, dari pertukaran. Ya maaf ini ada kendala ya, barangkali sinyal saya ini agak lemot ini ya, sehingga tidak bergerak ini. Ya baik, kita lanjutkan ini ya. Dengan teori pertukaran ini, Holmes membawa sosiologi dalam konteks yang lebih mikro ya, sosiologi lebih mikro nih ya, sosiologi dalam yang kecil ya, dari analisis unit analisis yang kecil ya. Dia mengembangkan teori dengan berbagai proporsi ilmiahnya ya, dengan pernyataan-pernyataan ilmiah ya, sehingga dia menghasilkan teori pertukaran. Yang pertama adalah proposisi sukses, the success proportion, proposition, sukses.
Contohnya adalah misal seorang mahasiswa belajar dengan sungguh-sungguh, maka dia akan memperoleh nilai yang baik. Ya kan? Nah, mahasiswa belajar berusaha ya, dia akan meraih imbalan nilai. Dengan seperti itu ada pertukaran ya. Berusaha sungguh-sungguh memperoleh hasil yang maksimal. Sukses, proposisi sukses. Orang pekerja tadi bekerja sungguh-sungguh, dia akan memperoleh imbalan yang optimal dari perusahaannya. Ya. Namanya proposisi sukses. Yang kedua adalah proporsi mendorong. Bila di masa lalu dorongan tertentu orang diberi hadiah, maka makin serupa dengan dorongan ini di masa lalu itu ya, maka semakin besar pula dorongan orang untuk melakukan sesuatu. Jadi jika seseorang itu eh, karena dorongan tertentu, orang diberi sesuatu ya, hadiah misalnya ya, maka semakin serupa dorongan itu ya dengan dorongan di masa lalu, maka makin besar pula ia akan melakukan sesuatu itu. Jadi misalnya ini seorang mahasiswa memperoleh nilai yang tinggi ya, dengan belajar kelompok. Ya. Setelah belajar kelompok ya, nilainya semakin meningkat dibanding belajar sendiri. Maka dia akan terdorong terus untuk berusaha belajar kelompok ya, untuk memperoleh nilai yang lebih baik, ya, lebih baik lagi. Ini karena ada dorongan sebelumnya ya, yang mendorong dia untuk melakukan hal yang sama. Semakin kuat dorongan itu ya, semakin besar dorongan itu, maka dia akan terus melakukan itu. Semakin sering belajar kelompok, nilainya semakin meningkat terus ya. Semakin ya, melejit ya, semakin tinggi. Nah, ini dia akan terus begitu ya, terdorong untuk melakukan belajar kelompok. Ya seperti pekerja di tadi deh, yang 14 orang itu ya, bekerja uh, baik dengan teman-temannya baik ya, kira suasana kerjanya kira ya. Nah, dengan begitu produktivitasnya meningkat terus. Maka dari hari ke hari dia juga akan melakukan hal yang sama, terdorong untuk melakukan hal yang sama ya. Sehingga kinerjanya semakin meningkat terus dan dia akan mendapatkan imbalan ya optimal pula ya dari usahanya itu. Akan dapat bonus misalnya ya. Nah, ini proporsi mendorong ya. Stimulus proporsi. Berikutnya adalah proporsi nilai, value proporsi. Semakin tinggi nilai hasil tindakan seseorang ya, bagi dirinya ya, maka semakin besar kemudian dia akan melakukan tindakan. Semakin tinggi ya nilai tindakannya, nilai hasil tindakannya bagi seseorang ya, maka dia akan terus melakukan tindakan. Nah, contoh adalah seorang mahasiswa ingin memperoleh nilai ujian yang baik. Tetapi dalam waktu yang bersamaan ada, wah ini karena mahasiswa ya, suka nonton band ya, ada konser band favoritnya ya. Maka manakah yang bernilai bagi dirinya? Belajar untuk memperoleh nilai yang baik ya, ataukah asik nonton konser? Mana yang bernilai bagi dirinya? Maka apa, jika bagi mahasiswa ini yang lebih bernilai bagi dirinya, tindakan itu ya, pemilihan itu adalah uh, belajar untuk memperoleh nilai yang baik ya, maka dia akan memilih nilai hasil dari pilihannya ya untuk belajar itu lebih bernilai ya daripada nonton konser band kesukaannya ya, karena itu didasari oleh nilai ya, nilai-nilai ya, yang mendasari seorang untuk melakukan tindakan tertentu ya. Ya kecuali sebaliknya ya, kalau mahasiswa ada yang mahasiswa yang lebih menganggap kegiatan nonton konser itu lebih bernilai daripada belajar untuk memperoleh hasil yang baik ya, nah, hasil yang baik ya. Ya berarti nilainya sudah berbeda dengan mahasiswa yang ingin memperoleh nilai ujian yang baik ya. Ini proporsi nilai. Berikutnya adalah proporsi depresiasi kemajuan, depresiasi kejemuan.
Makin sering seorang menerima hadiah khusus ya di masa lalu yang dekat ya, makin kurang bernilai baginya ya. Jadi semakin sering oleh seseorang itu mendapat hadiah, maka akan semakin menurun nilai bagi dirinya, nilai hadiah itu bagi dirinya. Ya, dia mengalami kejenuhan, sudah jenuh ya. Oh, gitu-gitu terus dapat hadiah terus, ya, sudah pernah ini. Nah, contohnya adalah seorang mahasiswa ini sudah sering kali mendapat nilai yang baik ya, selalu mendapat nilai yang baik ya. Dari eh, apa, kuis, tes, sampai UAS ya, nilainya semua bagus semua. Nah, namun di sisi lain dia ada kesempatan untuk tadi ya mencurahkan dirinya untuk pelaksanaan hobi, band favoritnya ya, tampil ya. Mana yang akan dipilih? Nilai ujiannya sudah sering baik terus. Sementara ada satu kesempatan untuk nonton konser band favoritnya ya, tidak eh, suatu saat bisa dinikmati. Ini bisa jadi seumur hidup, bisa hanya nikmati saat ini misalnya. Maka dia akan pilih mana? Dari sisi ini ya, karena dia sudah merasa sering ya mendapatkan nilai yang baik ya, sudah jenuh lah ya, nilai baik itu sudah hal biasa lah ya. Sementara uh, menikmati band konser band favoritnya itu adalah sesuatu yang langka, maka kemudian dia lebih memilih nonton konser. Artinya sudah bergeser dia. Yang tadinya mendapatkan nilai yang baik itu adalah lebih bernilai bagi dirinya ya. Karena sudah sering, maka dia akan memilih nonton band karena itu akan sudah dinilai sebagai lebih bernilai ya, karena langka ya, belum pernah ya. Jadi, proporsi depresi kemajuannya seperti mungkin para pekerja tadi ya, wah sudah sering dapat bonus, dapat hadiah dan seterusnya ya. Wah, tiba-tiba di luar sana ada itu misalnya pertunjukan kan yang ya langka ya, mas nih saya hiburan lah ya, karena dia jarang sekali menikmati hiburan ya, fokus pada kerja, memperoleh kerja terus ya, dan sudah sering mendapat bonus. Nah, akhirnya ya sudah terbiasa ya mendapatkan bonus itu sudah bukan hal yang begitu bernilai tinggi sekali bagi dirinya ya. Jadi nanti dia akan memilih menonton hiburan tadi. Ya, ini proporsi kejemuan. Berikutnya adalah proporsi persetujuan agresi. Bila tindakan orang tidak mendapatkan hadiah yang ia harapkan atau hukuman yang ia inginkan, ia akan marah. Besar kemungkinan ia akan melakukan tindakan agresif dan akibatnya tindakan demikian makin bernilai tinggi baginya. Ini adalah proporsi ya. Para uh, proporsi A dan B ini akan merumuskan dua proporsi ya untuk proporsi persetujuan dan agresi ya. Proporsi B adalah bila tindakan seorang menerima hadiah yang diharapkan, terutama hadiah yang lebih besar, atau tidak menerima hukuman yang ia bayangkan ya, maka ia puas. Ia akan semakin terbuka melakukan tindakan yang disetujui dan akibat tindakan itu akan makin berdiri baginya. Komposisi persetujuan agresi. Contohnya adalah seorang mahasiswa ya, ini memutuskan untuk memilih konser tadi, karena itu sudah dianggap lebih bernilai baginya ya. Ini nonton konser. Namun ternyata sampai di tempat konser, wah sudah tidak begitu tiket. Tiket habis ya, karena animo masyarakat begitu tinggi sekali. Sampai ya mahasiswa ini tidak pakai tiket ya. Wah, maka dia kemudian karena sudah mengorbankan ya pilihannya untuk memperoleh nilai yang tinggi ya, yang sebenarnya sudah jenuh ya. Dia lebih memilih nonton konser, tapi begitu pilihannya itu dilaksanakan, memilih konser, ternyata kecewa, nggak bisa tengok. Nah, ini bisa mendorong dia melakukan agresi, tindakan agresi. Karena kecewa ya, kecewanya kan bertumpuk ya, meninggalkan
tadi belajar untuk meraih nilai yang baik, memilih lebih memilih ini, ternyata tidak tercapai, tidak kesampaian, maka dia bisa akan marah ya. Jika misalnya melampiaskan marahnya kepada pihak tertentu ya, pihak tugas lokal misalnya, berarti dia melakukan tindakan agresi ya, karena tidak memperoleh imbalan yang sesuai yang diharapkan ya, ya bisa melakukan tindakan agresif. Ini kan ya seperti ya karena tidak mendapat imbalan ya. Nah, Prof. misalnya seorang mahasiswa sudah memutuskan untuk lebih berkonser, namun ia ya tadi ya tidak bagian tiket dan melampiaskan kemarahannya pada petugas loket. Lalu ini dari pihak petugas loket lapor kepada manajernya. Oh, gimana nih ada seorang yang sudah mengorbankan sesuatu yang baginya apa yang sebelumnya dianggap bernilai ya, kemudian dia memilih konser ini ya karena bagi dia konser ini itu bernilai tinggi ya, momen yang sangat langka baginya ya. Wah, akhirnya kemudian manajer ini turun tangan daripada bikin gaduh ya. Nah, kemudian manajer ini memberi cadangannya bagi mahasiswa ini. Ya, akhirnya terpuaskanlah mahasiswa ini. Dia tercapai ya, memperoleh apa yang dia harapkan, dia inginkan ya. Nah, itu berawal dari dia melakukan tindakan agresi tadi ya. Karena tidak memperoleh imbalan, melakukan agresi, kemudian mendapatkan imbalan lagi. Sehingga dia puas ya, karena ya, tindakan agresinya itu berhasil ya, membawa hasil. Nah, ya ini tidak lepas dari tadi ya, pertukaran ya. Dia ingin menonton konser dengan harapan atau mendapat imbalan murah hiburan saya, tapi ternyata tidak harapkan, kemudian dia melakukan tindakan agresi ya. Nah, tindakan agresi ini kemudian di, ditukar lagi ya, mendapatkan imbalan dari manajernya tadi ya dengan tiket cadangan. Ini kan terlepas dari tukar-menukar ya. Nah, sekalipun ini yang dibentuk di pertukaran adalah tindakan agresi ya, tindakan yang bisa membuat orang lain tidak nyaman ya, yang buat kisruh gaduh gitu ya. Ya itu contoh saja gitu ya. Sekalipun ini barangkali ya pada bisa atau ini dengan tindakan yang lain ya untuk memperoleh imbalan itu ya, selain dengan tindakan agresi ya, ya yang tidak merugikan orang lain lah gitu ya. Tapi ya itulah ya namanya apa ya gambaran ya teori pertukaran sosial. Ya begitulah kira-kira gambaran dari teori ini ya, action teori, teori pertukaran sosial ya, yang tidak lepas apa sebuah masyarakat ya, kehidupan sosial di masyarakat itu tidak jauh berbeda dengan kehidupan ekonomi ya, ya seperti kehidupan sosial ibaratnya kehidupan seperti ini, kehidupan di pasar lah ya. Ya baiklah, sampai di sini saja untuk apa teori sosial ya, teori pertukaran sosial ya. Kalau ada kekurangan, saya maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.